Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 golongan B3 yang beranggotakan Ginanjar Dwi Maulana, Hafsan Fatimah, Hasti Alia, dan Ida Nurkistani akan menyampaikan studi kasus tentang ISPA. Berikut skenario kasusnya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan mukosa hidung yang purulen, hidung tersumbat, nyeri kepala, dan kelelahan. Gejala dimulai 6 hari yang lalu dan memburuk selama 2 hari terakhir. Kepala pasien juga terasa sakit ketika dia membungkuk. Pasien sudah mencoba dekolgen tetapi tidak membantu. Dokter akhirnya mendiagnosis pasien menderita sinusitis bakteri akut atau biasa disebut ABRS dan berencana meresepkan clindamycin 150 mg tiap 6 jam per oral. Berikut data pemeriksaan fisik dan lab. Dari data pemeriksaan fisik didapat tanda dan gejala dari ABRS, yaitu cairan hidung berwarna coklat pekat purulen, edema mukosa hidung, dan nyeri wajah maksilaris kanan. Lalu juga terdapat tanda-tanda infeksi dari hasil lab di mana terjadi peningkatan leukosit dan neutrofil dari batas normal. Selanjutnya, asesmen DRP dan rencana asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care plan. Untuk masalah medis yang dialami pasien yaitu sinusitis bakteri akut dan terapi yang akan diberikan oleh dokter adalah clindamycin 150 mg tiap 6 jam per oral. Dan pasien juga mengalami riwayat pengobatan yaitu Afamis 2x1 semprot setiap lubang hidung dan dekolgen 3x1 tablet saat diperlukan. Untuk data subjektif dan objektif dapat dilihat pada tabel, dan untuk asesmennya terdapat 4 drug-related problem. Yang pertama, pasien mendapatkan terapi antibiotik yang kurang tepat. Yang kedua, pasien sudah mendapatkan terapi untuk mengatasi gejala nyeri kepala, tetapi hal tersebut belum efektif. Yang ketiga, pasien belum mendapatkan terapi obat untuk meringankan kongestion nasal. Yang keempat, terdapat kemungkinan ketidakpatuhan pasien pada riwayat terapi sebelumnya. Untuk rencana asuhan kefarmasian ada 4. Yang pertama, merekomendasikan penggantian clindamycin 150 mg per 6 jam per oral menjadi amoxicillin 875 mg 2 kali sehari tiap 12 jam dengan EBM Michael S. Benninger et al. Tahun 2000. Lalu yang kedua, merekomendasikan pemberian analgesik ibuprofen 200 mg per oral pro renata jika nyeri kepala tiap 4-6 jam. Hal ini didasari oleh EBM dari Wong et al. Tahun 2006. Selanjutnya, rencana asuhan kefarmasian yang ketiga yaitu merekomendasikan pemberian terapi golongan mukolitik berupa fluimusil 600 mg yang berisi N-acetilcysteine 1 kali sehari dan itu berupa tablet effervescent. Hal ini berdasarkan EBM Machi et al. Tahun 2011. Dan yang keempat, mengecek kepatuhan pasien serta memberi edukasi terkait riwayat terapi sebelumnya. Selanjutnya dilakukan parameter pemantauan terhadap obat-obat yang telah kami rekomendasikan sebagai rencana terapi pasien. Parameter pemantauan obat meliputi parameter efektivitas untuk mengukur efektivitas obat serta parameter efek samping untuk mengukur kemungkinan efek samping obat. Parameter-parameter tersebut ditentukan dari kondisi klinik serta TTV dan lab. Yang pertama adalah obat amoxicillin 875 mg 2 kali sehari atau tiap 12 jam. Parameter efektivitasnya meliputi kondisi klinik, berkurangnya tanda dan gejala, eradikasi infeksi bakteri, berkurangnya durasi penyakit, tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi perkembangan penyakit dari akut menjadi kronis. Kemudian dari hasil data TTV dan lab adalah leukosit normal pasien berada dalam rentang 5.000 hingga 10.000 mcl. Kemudian neutrofil normal pasien juga berada dalam rentang 40% hingga 60%. Parameter efek samping dari obat amoxicillin meliputi kondisi klinik berupa mual, muntah, diare, hipersensitivitas, dan anafilaksis. Kemudian hasil TTV dan labnya berupa pemeriksaan. Selanjutnya adalah parameter terhadap obat ibuprofen. Parameter efektivitas dari obat ibuprofen adalah hilangnya gejala nyeri kepala yang dikeluhkan oleh pasien.
dan tidak ada hasil TTV dan lab untuk parameter tersebut kecuali melalui pemeriksaan fisik. Sedangkan parameter efek samping dari ibuprofen adalah gastritis dengan gejala mual, muntah, dan diare, hiperkalemia, anafilaksis, pandangan memburam, dan kelainan fungsi hati. Dengan data TTV dan lab yang mendukung adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan kadar kalium untuk efek samping hiperkalemia, dan tes ALT untuk mengukur efek samping kelainan fungsi hati. Selanjutnya adalah fluimusil 600 mg 1 kali sehari tablet effervescent. Parameter efektivitas dari obat tersebut adalah hilangnya gejala hidung tersumbat dan perbaikan sekresi mukosa. Dengan tidak ada data TTV dan lab kecuali melalui pemeriksaan fisik. Sedangkan parameter efek samping dari obat tersebut adalah hipersensitivitas, mual, muntah, dan hiponatremia. Dengan hasil data TTV dan lab adalah melalui pemeriksaan fisik serta kadar natrium dalam darah untuk mengukur hiponatremia. Selanjutnya adalah pembahasan dari evidence-based medicine atau bukti-bukti yang mendukung alasan pemilihan obat-obat yang kami rekomendasikan sebagai terapi pada pasien. Rekomendasikan penggantian clindamycin 150 mg per 6 jam per oral menjadi amoxicillin 875 mg 2 kali sehari atau tiap 12 jam. Rekomendasi ini berdasarkan jurnal dari Michael S. Benninger et al. Tahun 2000 yang berjudul Diagnosis and Treatment of Uncomplicated Acute Bacterial Rhinosinusitis, Summary of Agency for Healthcare Policy and Research Evidence-Based Report, yang menyatakan bahwa meskipun kebanyakan dari agen-agen terbaru antibakterial memiliki spektrum yang lebih luas untuk aktivitas antibakterial dibandingkan dengan amoxicillin dan atau inhibitor folat, mereka tidak secara signifikan mengurangi kegagalan treatment dari acute bacterial rhinosinusitis. Sedangkan menurut guideline, amoxicillin, terutama high dose amoxicillin, menjadi first line dari terapi sinusitis. Selanjutnya adalah merekomendasikan pemberian analgesik ibuprofen 200 mg per oral pro renata jika nyeri kepala tiap 4 hingga 6 jam. Hal ini didasarkan dari guideline AAFP tahun 2016 yang berjudul IDSA Release Guideline of Management of Acute Bacterial Rhinosinusitis, American Academy of Family Physicians, volume 87 halaman 6, yang menyatakan bahwa analgesik dan antipiretik yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri dari sinusitis dan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien adalah untuk obat oral seperti ibuprofen atau acetaminophen, dan dapat digunakan acetaminophen dengan kodein untuk rasa sakit yang moderat atau serius. Tidak digunakan paracetamol karena Decolgen telah mengandung paracetamol sebanyak 300 mg dan terbukti tidak efektif. Selanjutnya adalah merekomendasikan pemberian terapi golongan mukolitik yaitu N-acetylcysteine berdasarkan dari jurnal dari author Terranova tahun 2011 yang berjudul Recurrent Acute Rhinosinusitis, a Single Blind Clinical Study of N-acetylcysteine versus Ambroxol Associated to Corticosteroid Therapy.
yang menyatakan bahwa hasil dari studi mereka mengkonfirmasi bahwa menambahkan N-acetylcysteine pada standar treatment dengan flunisolid adalah strategi yang efektif untuk menghentikan ulangan faktor patogenik yang mempertahankan kondisi dari recurrent acute rhinosinusitis dan meningkatkan kondisi pasien dengan efek yang bertahan selama 6 bulan setelah akhir dari treatment. Selanjutnya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Komunikasi kepada pasien bahwa terapi untuk penyakit sinusitis bakteri akut adalah berupa terapi obat dan terapi non-obat. Terapi tersebut bertujuan untuk mengurangi gejala nyeri kepala dan hidung tersumbat. Selain itu juga untuk eradikasi infeksi bakteri, mengurangi durasi penyakit, mencegah terjadinya komplikasi, dan mencegah terjadinya perkembangan penyakit dari akut menjadi kronis. Informasi yang diberikan kepada pasien adalah terapi yang diberikan berupa amoksisilin 875 mg 2 kali sehari yang dikonsumsi tiap 12 jam, ibuprofen 200 mg dikonsumsi bila nyeri kepala tiap 4 hingga 6 jam, dan fluimusil 600 mg 1 kali sehari yang berupa tablet effervescent. Edukasi yang diberikan adalah amoksisilin 875 mg 2 kali sehari direkomendasikan diminum bersama makan untuk absorpsi yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan gastrointestinal. Selain itu juga edukasi kepada pasien bahwa amoksisilin harus dihabiskan. Selanjutnya adalah mengenai evaluasi dan follow-up. Dilakukan evaluasi amoksisilin, yaitu evaluasi gejala 48 hingga 72 jam setelah pemberian antibiotik. Untuk ibuprofen dievaluasi nyeri kepala 30 hingga 60 menit setelah dikonsumsi. Fluimusil dievaluasi gejala 5 hingga 10 hari setelah pemberian fluimusil. Target terapi yang diinginkan adalah berkurangnya tanda dan gejala penyakit, eradikasi infeksi bakteri, berkurangnya durasi penyakit, tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi perkembangan penyakit dari akut menjadi kronis. Selanjutnya adalah follow-up yang harus dilakukan. Apabila obat efektif atau mencapai target terapi, pada amoksisilin, hentikan penggunaan setelah 10 hingga 14 hari. Pada ibuprofen, dilanjutkan penggunaan jika masih mengalami nyeri kepala. Dan pada fluimusil, hentikan penggunaan apabila gejala sudah hilang. Apabila obat tidak efektif atau tidak mencapai target, pada amoksisilin, evaluasi kemungkinan resistensi dan rekomendasikan antibiotik alternatif seperti amoksisilin clavulanat. Pada ibuprofen, apabila tidak efektif atau tidak mencapai target, maka dapat meningkatkan dosis ibuprofen menjadi 400 mg tiap 4 hingga 6 jam jika nyeri. Pada fluimusil 600 mg, apabila tidak efektif, maka cek cara pengonsumsian tablet effervescent. Apabila sudah efektif, maka dapat direkomendasikan penggantian terapi menjadi ambroxol atau guaifenesin. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah drug-related problem. A. Pasien mendapatkan terapi antibiotik yang kurang tepat. Yang B. Pasien sudah mendapatkan terapi untuk mengatasi gejala nyeri kepala tetapi belum efektif. Yang C. Pasien belum mendapatkan terapi obat untuk meringankan kongestion nasal. Yang D. Terdapat kemungkinan ketidakpatuhan pasien pada riwayat terapi sebelumnya, yaitu terkait penggunaan Afamis 2 kali 1 semprot tiap lubang hidung, Decolgen 3 kali 1 tablet per oral jika perlu, gejala alergi. Yang kedua adalah penyelesaian drug-related problem. A. Merekomendasikan penggantian clindamycin 150 mg per 6 jam per oral menjadi amoksisilin 875 mg 2 kali sehari tiap 12 jam. Yang B. Merekomendasikan pemberian analgesik ibuprofen 200 mg per oral jika perlu, jika nyeri kepala setiap 4-6 jam. Yang C. Merekomendasikan pemberian terapi golongan mukolitik, yaitu golongan N-acetylcysteine, yaitu Fluimukil 600 mg 1 kali sehari, tablet effervescent. Yang ke-D. Mengecek kepatuhan pasien dan memberi edukasi terkait riwayat terapi sebelumnya.
KIE. Komunikasi. Komunikasi kepada pasien bahwa terapi untuk penyakit sinusitis bakteri akut yang akan dijalani adalah berupa terapi obat dan terapi non-obat. Terapi tersebut bertujuan untuk mengurangi gejala nyeri kepala dan hidung tersumbat, serta eradikasi infeksi bakteri, mengurangi durasi penyakit, mencegah terjadinya komplikasi, mencegah terjadinya perkembangan penyakit dari akut menjadi kronis. Selanjutnya informasi. Informasi yang diberikan kepada pasien mengenai terapi yang diberikan berupa amoksisilin 875 mg 2 kali sehari atau setiap 12 jam. Ibuprofen 200 mg per oral jika perlu jika nyeri kepala setiap 4-6 jam. Selanjutnya Fluimukil 600 mg 1 kali sehari tablet effervescent. Selanjutnya edukasi. Edukasi yang diberikan yang pertama adalah A. Amoksisilin. Amoksisilin 875 mg 2 kali sehari tiap 12 jam. Direkomendasikan diminum bersama makan untuk absorpsi yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan gastrointestinal. Edukasi kepada pasien bahwa amoksisilin harus dihabiskan. Yang B. Ibuprofen 200 mg per oral jika perlu jika nyeri kepala tiap 4-6 jam. Dikonsumsi saat pasien merasakan nyeri kepala. Sebaiknya diminum bersama makanan. Yang C. Fluimukil 600 mg 1 kali sehari tablet effervescent. Dikonsumsi bersama makanan. Edukasi penggunaan Fluimukil. Tablet dilarutkan dalam 240 ml air atau 1 gelas. Tidak dikunyah ataupun dihisap. Yang D. Edukasi penggunaan Afamis, yaitu kocok Afamis, lepaskan tutupnya, miringkan kepala Anda ke depan, tempatkan mulut botol di salah satu lubang hidung Anda. Arahkan mulut botol dari tengah hidung ke sudut dalam mata Anda di sisi yang sama. Sambil bernafas melalui hidung, tekan dengan kuat tombol samping 1 kali. Lepaskan mulut botol dan tarik nafas melalui mulut Anda. Ulangi langkah tersebut untuk lubang hidung yang lain. Bersihkan mulut botol dan bagian dalam tutupnya dengan cara dilap. Pasang kembali tutupnya. Yang E. Edukasi kepada pasien untuk menggunakan masker saat musim semi untuk menghindari serbuk sari sebagai pemicu alergi. Yang F. Edukasi kepada pasien untuk menghentikan penggunaan dekolgen atau obat pelega hidung tersumbat yang diminum secara oral karena dapat membuat kering rongga hidung dan mengganggu pembuangan lendir. Evaluasi. Periode evaluasi. A. Amoksisilin 875 mg 2 kali sehari setiap 12 jam. Evaluasi gejala 48-72 jam setelah pemberian antibiotik. Yang B. Ibuprofen 200 mg per oral jika perlu jika nyeri kepala tiap 4-6. Meredakan nyeri kepala 30-60 menit setelah dikonsumsi. Yang C. Fluimukil 600 mg 1 kali sehari berupa tablet effervescent. Evaluasi gejala 5-10 hari setelah pemberian Fluimukil. Yang selanjutnya follow up. Yang pertama, obat efektif atau mencapai target terapi. Yang A. Amoksisilin 875 mg 2 kali sehari setiap 12 jam. Hentikan penggunaan setelah 10-14 hari. Yang B. Ibuprofen 200 mg per oral jika perlu jika nyeri kepala tiap 4-6 jam. Dilanjutkan penggunaan jika mengalami nyeri kepala. Yang C. Fluimukil 600 mg 1 kali sehari tablet effervescent. Hentikan penggunaan jika gejala sudah hilang. Yang kedua, obat tidak efektif atau tidak mencapai target terapi. Yang A. Amoksisilin 875 mg 2 kali sehari setiap 12 jam. Evaluasi kemungkinan resistensi dan rekomendasikan antibiotik alternatif seperti amoksisilin clavulanat. Yang B. Ibuprofen 200 mg per oral jika perlu jika nyeri kepala tiap 4-6 jam. Meningkatkan dosis ibuprofen menjadi 400 mg tiap 4-6 jam jika nyeri. C. Fluimukil 600 mg 1 kali sehari tablet effervescent. Merekomendasikan penggantian terapi menjadi
Tamoxol atau guaifenesin. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.